Halo, kali ini kita bahas tentang bambu. Bambu di rumah saya itu ketika di awal memang berniat untuk mempunyai bambu karena info dari teman-teman, dari orang itu kalau daun bambu itu menyuburkan tanah. Itu di awal. Berjalan waktu semakin kita pengen tahu apa sih yang bisa dieksplor. Kebetulan kami punya 5 macam bambu sih, padahal tanah kita juga nggak terlalu gede. Jadi ketika pertumbuhannya cepat, bahkan ke tetangga lumayan sih, bikin stres. Daunnya katanya kemana-mana, tapi ya untungnya kami punya tukang kebun, jadi mungkin 2 bulan sekali selalu kita rawat arahannya itu supaya memang arahnya ke dalam rumah kita. Dengan pengen tahunya banyak tadi tentang bambu, benar di Indonesia, bahkan saya pernah main ke komunitas bambu yang di Kabupaten Bogor, itu ratusan jenis bambu yang ada di kita, dan dia pertumbuhannya sangat cepat. Dia kan seperti rumput, tapi rumput raksasa. Jadi untuk sebuah dari berbagai jenis tanaman, dia termasuk yang pertumbuhannya itu tercepat. Saya punya 5 tadi tuh, waktu itu beli di yang mungkin pernah kita ceritain dulu, yang di BNV, Bambu Nusa Verde. Dia itu organisasi dari Belgia, justru punya cabang di Indonesia dengan sistem kultur jaringan. Jadi bukan stek. Jadi waktu itu kita beli berupa polybag itu, ingat saya 15.000 di Ragunan bagian dalam tuh. Beli bambu petung, ini bambu petung nih yang bisa dimasak. Terus bambu kuning, bambu tali atau sembilang, sama bambu Buddha. Bahkan menariknya karena mereka tanda kutip organisasi yang bertanggung jawab gitu ya, mungkin saya dikasih katalog kecil ya, A5 gitu, bukunya landscape berisi tentang jenis-jenis bambu yang dia jual. Nah, termasuk yang saya beli itu jadi punya katalognya. Jadi makin semacam komplit aja, kayak kita beli mobil atau Vespa gitu. Ada suratnya, itu seneng gitu. Emang kita tahu, oh dia nama lokalnya ini, nama ilmiahnya ini, termasuk pemanfaatannya untuk apa. Nah, dari semakin tumbuhnya waktu itu 2015 lah ya. Tiba-tiba 5 tahun udah membesar, bahkan membuat resah tetangga. Akhirnya kita pun selalu rajin memangkas. Yang paling terasa adalah bambu petung, karena kita makan. Bambu kuning, beberapa tetangga itu minta untuk kepercayaan, katanya diguna-guna orang atau ilmu gaib gitu, sama dia dipasang di rumahnya, di pintunya gitu. Ada juga tuh dulu ada mbak-mbak Goklin, waktu sebelum pandemi kan ada Goklin, suka kesini. Bahkan ketika kita order, dia, Pak, rumah saya ada aja yang gangguin mimpi saya buruk. Lalu saya kasih bambu, dia minta bambu, saya kasih yang di dalam pot, bambu kuning kecil. Ternyata lumayan, Pak, nggak terlalu banyak. Katanya gitu. Tapi ya itu lagi-lagi kepercayaan juga ya, meskipun saya pun percaya ada selain yang nyata ada yang gaib gitu. Sama bambu tali ini saya tahu dia daunnya terbesar. Katanya yang dipakai bakcang itu pakai bambu tali itu, karena daunnya tuh lebar-lebar gitu. Nah, saya pernah sih makan bakcang biasanya isi ayam atau isi daging.
Lalu ada bambu Buddha, mirip sama bambu Jepang yang paling umum sih, orang-orang yang untuk tanaman apa, untuk landscape taman itu bambu Jepang sih. Ada juga bambu pagar, jadi 5 itu yang kita punya. Bambu pagar dapatnya bukan dari BNV tadi, tapi di pameran flora dan fauna kalau nggak salah, yang setiap tahun di lapangan Banteng. Itu tentang bambu yang ada di Nursery Seruni. Selain kita makan, kita manfaatkan jadi turus-turus, itu batang-batang untuk pupuk. Sekarang kan Nursery Seruni juga udah memproduksi pupuk organik, itu termasuk campurannya kompos bambu. Nanti bisa dilihatin bambu yang sudah hancur, udah jadi menyatu sama tanah, itu lembut dan itu sangat, kadang-kadang muncul putih-putih gitu, jamur, dan itu sangat sehat lah. Di dalamnya itu banyak banget makhluk hidup yang sangat kecil. Itu dia yang mungkin membuat subur sih. Tapi di dunia pertanian yang regeneratif yang sehat itu pun juga selain pupuk yang dari nabati, juga selalu butuh yang hewani sih. Maka dari itu selalu di perkebunan organik itu selalu ada ayam atau ada kelinci, ada kambing, karena memang nutrisi yang diperlukan untuk mereka menghasilkan buah, menghasilkan bunga itu justru triggernya dari yang hewani itu. Bukan melulu cuman dari yang kompos daun atau kompos bambu. Ternyata itu tetap butuh keseimbangan. Terus satu sisi lagi tuh bambu tuh menariknya memberikan kesan damai, dingin. Jadi dari sisi suara aja udah jelas. Ada noise yang entah dari motor atau dari tetangga atau apa, tapi di rumah saya selalu ada bunyi angin yang terfilter oleh suara bambu itu. Jadi suaranya kayak di desa-desa katanya, kalau teman atau saudara kesini, wah suaranya kayak di desa-desa om katanya. Dia sih membawa nuansa damai itu, dan tinggi-tinggi. Jadi kayak kalau nggak salah di Kebun Raya Bogor itu yang di pinggir jalan yang dekat Sempur itu juga bambu petung, gede banget dan karakternya gitu. Dia nggak tajam, nggak ada durinya. Yang ada durinya itu bambu ori. Bambu ori itu katanya yang dipakai untuk menahan erosi di pinggir-pinggir sungai itu bambu ori yang itu tajam-tajam sih. Duri, nggak tahu ori itu dari kata durinya atau original, nggak juga mungkin ya, pasti duri gitu. Tapi kalau ini yang biasa dimakan, kita share jadi lumpia, jadi gulai padang itu yang dicampur sama kikil, itu juga suka ada rebungnya. Terus sama lodeh, kalau di Jawa versi lodeh itu mungkin ada tahu, ada juga di model kuning, di bumbu kuning. Jadi bening, terus ada tahu atau mungkin ada dicampur sama ikan, itu bumbu bening itu juga dicampur sama rebung pring petung. Oh iya, kan bahasa lokal juga banyak. Kalau saya sempet kenal dulu temen rapper dari Jogja namanya Rotra. Dia bikin lagu judulnya Pring, keren banget. Coba dicari deh, saya yakin ada di YouTube sih. Mereka sudah nggak tahu kemana sih, Anton sama Iqbal lah di dalam Rotra itu membuat lagu Pring itu dahsyat, maknanya dalam. Tentang bambu apalagi ya, saya pikir kalau tertarik mari main ke Nursery Seruni. Ada beberapa yang sudah saya propagasi, bisa dibawa pulang. Itu bambu kuning, bambu Buddha. Tapi yang bambu betung susah, saya coba nyetek atau water propagation ternyata susah. Tapi datang aja karena menarik di sini ngobrol tentang bambu. Oke.
Terima kasih. Salam.